Materi pertama, sistem reproduksi pada manusia. Kelas 9 SMP Al-Minhaj Taman Sari. Dalam sistem reproduksi pada manusia ini, ada pertanyaan dari Ustadz Edi. Coba nanti kalian pikirkan ya, pertanyaannya apa. Ini pertanyaannya. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Coba pikirkan. Mengapa setiap makhluk hidup itu melakukan reproduksi? Baik itu hewan, manusia, tumbuhan, ya. Mengapa? Oke, baik. Kita lihat jawabannya ya. Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga dengan manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi yang dimiliki oleh manusia. Nah, manusia ini terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan ini harus saling bekerja sama dalam melakukan proses reproduksi ini. Tanpa kerjasama adanya laki-laki dan perempuan, maka proses reproduksi ini tidak akan terjadi. Nah, materi yang akan kita pelajari dalam reproduksi ini adalah yang pertama, alat reproduksi pada laki-laki, alat reproduksi pada perempuan, pembentukan sel kelamin, baik laki-laki maupun pada perempuan, ovulasi atau pelepasan sel telur, fertilisasi, kehamilan, menstruasi, penyakit pada alat reproduksi, dan terakhir tentang sedikit kita menyinggung tentang pertumbuhan populasi manusia. Pertama, alat-alat reproduksi pada manusia ya. Nah, yang akan kita bahas adalah pada laki-laki. Pada laki-laki, alat reproduksi terdiri atas sepasang testis. Nah, lihat di kursor ya. Ini testis ya. Tentu kalian yang laki-laki pasti semua memilikinya. Sepasang ya, jadi ada dua testisnya ya, yang bentuknya seperti telur ya. Kemudian epididymis. Nah, mana epididymis? Nah, ini epididymis adalah bagian yang ada lapisan setelah ini setengah hampir melingkupi testis. Jadi hanya dia melingkupi testis setengahnya saja. Ini epididymis ya. Epididymis. Kemudian ada vasa deferens atau vas deferens ya. Ada juga yang menyebutkan vasa deferensia, itu sama saja ya. Mana vasa deferensia atau vas deferen? Ini. Kita lihat ya, ini ya. Ini salurannya. Saluran vas deferen. Kemudian ada uretra. Uretra mana? Kalau kita lihat ya. Uretra. Coba. Uretra. Nah, ini ya. Uretra ini adalah saluran yang ada di dalam sepanjang penis ini ya. Ini. Ya, uretra. Uretra ini saluran pembuangan air seni kita atau urin kita atau air kencing kita ya. Kemudian ada penis. Nah, penis ini di dalamnya tadi ada uretra ya. Nah, penis ya. Nah, kemudian ada pelengkapnya yaitu kelenjar seks. Kelenjar seksual ya. Ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Kita lihat mana kelenjar-kelenjar seksual yang kita miliki. Ini kelenjar Koper, kelenjar prostat ya. Kemudian vesikula seminalis. Ini vesikula seminalis. Ini vesikula seminalis ya. Nah, kemudian ini ada saluran ejakulasi. Nah, di bawahnya ada saluran ejakulasi. Kemudian ini kelenjar prostatnya. Kalau kalian pernah dengar penyakit prostat pada laki-laki, nah salah satu yang bermasalah adalah di sini ya. Kemudian kelenjar Koper ya. Nah, dari masing-masing itu nanti akan kita lihat apa fungsinya ya. Nah, pertama, kelenjar kelamin penghasil sperma testis ya. Testis ini fungsinya pertama sebagai kelenjar kelamin penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Ya. Jadi penghasil hormon testosteron. Kemudian skrotum merupakan kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh. Nah, testis ini dilindungi oleh skrotum. Skrotum ini adalah lapisan luar kulit ya, kulit pembungkus testis, namanya skrotum. Ini ya. Nah, kalian punya ya, karena kalian laki-laki.
Nah, kemudian saluran kelamin. Nah, fasa, ini salah nulis ya, fasa deferensia atau vas deferen, ya. Ini mana tadi? Fasa deferensia, vas deferen. Nah, ini ya. Ini vas deferen ini yang ditanda panah ini fungsinya untuk menampung sel sperma yang sudah matang. Ya, jadi kalau udah matang tertampung di sini. Kemudian epididymis, fungsinya mengabsorpsi sel sperma. Nah, kita lihat bagian epididymis ini ya, yang tadi setengahnya melingkupi testis. Di epididymis ini sperma diabsorpsi hingga matang ya, sampai menyimpan sementara selama 3 minggu. Jadi sel sperma di sini ini dimatangkan ya. Nah, setelah matang baru nanti dia akan ditampung di dalam fasa deferensia ya. Kemudian vas deferen ya. Ini saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Jadi yang tengah-tengahnya ya. Jadi ini masih sepanjang ini masih namanya vas deferen ya. Nah, oh ya tadi yang fase eferensia, fase eferensia ini sebelum vas deferen, berarti di sini tadi ditampungnya ya, sepanjang ini ya. Nah, kemudian uretra, uretra merupakan tempat pengeluaran sel sperma dan urin. Ini uretra ya, di dalam penis. Kemudian kelenjar tambahannya, vesica seminalis. Ya, vesica seminalis. Ini ya, di sini. Vesica seminalis ini merupakan kantong semen atau kantong mani, kantong air mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir mengandung fruktosa ya atau gula, asam aksorbat dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sel sperma sebelum membuahi ovum. Jadi vesica seminalis ini di sini merupakan kantong semen atau kantong mani. Jadi mani fungsinya itu untuk memberikan makanan atau gizi pada sel sperma kita agar tetap sehat dan tetap hidup ya. Dan juga sebagai pelindung. Kemudian semen atau mani ya, air mani ya. Ini cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Jadi air mani ini gabungan dari sel sperma, kemudian termasuk tadi makanannya ya, fruktosa, asam aksorbat, asam amino, ya, kemudian pelicin, pelindung sel sperma dan lain-lain ya. Itu disebut dengan air mani atau semen. Kemudian kelenjar tambahan. Pertama kelenjar prostat ya, prostat gland. Ya ini ya. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Ya ini sifatnya basah. Kalau yang tadi di vesica seminalis ini sifatnya asam, di sini sifatnya basah ya. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa eferensia dan cairan pada vagina. Nah, agar netral, asam ketemu basah maka akan netral. Sehingga apa? Sehingga sperma itu, sel sperma dapat bergerak dengan aktif, lincah ya. Karena suasananya sudah netral ya. Kalau nanti ada pertemuan asam dengan basa. Nah, kelenjar tambahan yang lain adalah kelenjar Koperi atau bulboretraris. Ini sebagai penghasil cairan pelicin. Ya. Kelenjar Koperi atau Copper gland ini ya. Ini menghasilkan pelicin. Jadi, sebelum sperma keluar, maka kelenjar ini akan mengeluarkan pelicin ya pada dinding-dinding saluran yang ada pada uretra ini, sehingga nanti kalau sperma lewat itu jalannya sudah halus seperti jalan tol gitu ya, tidak jalannya berkerikil gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat menempel ya, yang tujuannya adalah memasukkan sel sperma ke dalam vagina. Nah, ini dapat dilakukan hanya oleh
laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri. Kalau belum sah menjadi suami istri, ya tidak boleh ya, haram, dilarang ya. Aturan agama melarangnya haram, aturan pemerintah hukum juga melarang ya. Nanti bisa dipenjara ya kalau melanggarnya. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini juga berhubungan erat sekali dengan sistem ekskresi urineria atau sistem pembuangan urin ya. Nah, testis menghasilkan jutaan sel sperma setiap hari. Mulai dari masa pubertas, kalian kan sekarang masa pubertas ya, sampai dengan meninggal dunia. Ini artinya pada masa pubertas setelah akil balik, seorang laki-laki sampai meninggal dunia itu kondisinya subur. Maka laki-laki itu subur sepanjang hidupnya setelah akil balik. Beda dengan perempuan ya. Perempuan itu umur 50 tahun sampai 60 tahun itu mengalami menopause atau tidak subur lagi. Tapi laki-laki walaupun sudah kakek-kakek ya sudah hampir selesai hidupnya itu masih subur. Artinya subur adalah kalau sel spermanya dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan dan itu perempuan sedang subur juga, maka dapat hamil perempuannya ya. Makanya laki-laki kan kalau dalam agama kita diperbolehkan menikah dengan maksimal 4 perempuan ya. Baik, itu adalah tadi ya, ini adalah tadi alat reproduksi pada laki-laki.